dibunuh dengan sengaja, atau meninggal karena penyakit. Bruce Lee. Siapa sih yang gak kenal dengan Bruce Lee? Aktor film kelahiran Amerika yang terkenal karena kehebatan seni bela diri, terutama dalam film era 1970-an. Di puncak kejayaannya, aktor ini sukses membintangi dan memproduksi film box office The Way of the Dragon. Film hits Lee berikutnya adalah Enter the Dragon, yang menjadi usaha kerjasama pertama antara perusahaan produksi di Hong Kong dan Amerika. Film Enter the Dragon membawa Lee menjadi bintang film bela diri internasional. Ironisnya, ia meninggal 6 hari sebelum film tersebut dirilis. Meskipun lahir di Amerika, ia dibesarkan di Hong Kong. Ia diperkenalkan ke industri hiburan sejak usia dini karena sang ayah merupakan penyanyi opera dan aktor paruh waktu. Ia sudah mulai tampil dalam beberapa film sebagai remaja nakal atau anak jalanan. Saat remaja, ia menjadi anggota geng lokal dan mulai belajar kungfu untuk lebih mendalami bela diri. Namun, orang tua Lee terganggu oleh perkelahian jalanan dan pertengkaran dengan polisi sehingga mengirimnya tinggal di Amerika Serikat ketika berusia 18 tahun. Saat di Amerika, Lee tinggal bersama teman-teman keluarga di Seattle. Ia menyelesaikan sekolah menengah di Edison, Washington. Kemudian ia mendaftar di jurusan filsafat di University of Washington. Lee aktif mengikuti pertandingan seperti turnamen karate di Los Angeles. Saat turnamen tersebut, ia mendemonstrasikan kungfu dan berhasil menarik perhatian produser televisi. Setelah itu, Lee mulai tampil dalam serial televisi The Green Hornet. Lalu ia mengalami kesulitan menemukan pekerjaan akting setelah pembatalan The Green Hornet. Ia pun menambah pendapatannya dengan mengajari bintang Hollywood, termasuk Steve McQueen, bela diri. Di Amerika, ia belum menemukan peran yang cocok sehingga pindah kembali ke Hong Kong pada 1971. Ketika kembali ke Hong Kong, Lee berhasil membintangi 2 film yang memecahkan rekor box office seluruh Asia. Kemudian, ia menemukan kesuksesan di Hollywood dengan membintangi film ternama seperti The Big Boss dan Fist of Fury. Ia menggunakan kesempatan pengaruh box office ini dengan membentuk perusahaan produksi sendiri. Pada perusahaan tersebut, ia ikut memproduksi, menyutradarai Kisah Kematian yang menjadi kontroversi. Di pagi hari tanggal 20 Juli 1973 di Hong Kong, Lee bertemu dengan aktor Australia George Lazenby untuk menawarinya peran dalam filmnya yang akan datang, Game of Death. Setelah bertemu dengan Lazenby, Lee memutuskan untuk mengunjungi apartemen kekasih simpanannya, Betty. Sekitar pukul 6 sore, Raymond Chow, mitra bisnis Lee, tiba. Mereka bertiga dijadwalkan bertemu Lazenby untuk makan malam. Tetapi sebelum mereka pergi, Lee mengeluh sakit kepala. Betty memberinya salah satu obat penghilang rasa sakit yang mengandung aspirin. Lee menyuruh Chow untuk terus tanpa mereka. Lee berbaring di tempat tidur Betty dan tidak pernah bangun lagi. Ketika Betty tidak bisa membangunkan Lee 2 jam kemudian, dia menelpon Chow di restoran. Chow segera bergegas ke apartemen Betty, tetapi sudah terlambat. Pria paling terkenal di Hong Kong sudah tiada. Untuk menghindari skandal, Chow memanggil ambulan dan membawa Lee ke rumah sakit terdekat, di mana para dokter terus bekerja pada tubuhnya yang tak bernyawa, sebelum menyatakan waktu kematiannya pada pukul 11.30 malam. Chow kemudian mengatakan kepada media bahwa Lee pingsan di rumah bersama istrinya, Linda. Kematian seniman bela diri legendaris Bruce Lee selalu menjadi misteri dengan ratusan teori konspirasi, mulai dari sengaja dibunuh dan lainnya. Namun, penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Clinical Kidney Journal mengatakan bahwa Lee meninggal karena pembengkakan otak yang disebabkan oleh ketidakmampuan ginjalnya untuk mengeluarkan kelebihan air.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menonton video selanjutnya.